رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك بلوح السلام عليكم بالي. ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Para orang tua kami, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan ta'lim kita dari kitab Fadilah Ramadan bab i'tikaf, hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasannya ia mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya surga itu diharumi dengan kayu gaharu yang dibakar dan dihiasi dari awal tahun hingga akhir tahun untuk menyambut bulan Ramadan. Bila malam pertama bulan Ramadan datang, maka akan bertiup angin dari bawah arasy yang disebut angin mutsirah, yang karena hembusannya daun-daun pepohonan surga bergesekan. Juga gelang-gelang pegangan daun-daun pintu surga sehingga menimbulkan alunan suara yang begitu merdu yang belum pernah didengar oleh siapapun. Lalu keluarlah para bidadari sehingga berdiri di balai-balai istana surga. Lalu mereka menyeru, adakah orang yang melamar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mengawinkannya dengan kami? Lalu bidadari itu berkata, ya Ridwan, yaitu penjaga surga, malam apakah ini? Maka malaikat Ridwan alaihissalam menjawab mereka dengan labbaik, ya saya hadir. Dan ia melanjutkan, ini malam pertama bulan Ramadan, yang malam ini pintu-pintu surga dibuka untuk orang-orang yang berpuasa dari umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Ridwan, bukalah pintu-pintu surga, dan wahai Malik penjaga neraka, tutuplah pintu-pintu neraka bagi orang-orang yang berpuasa dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril alaihissalam, turunlah ke bumi, rantailah setan-setan dan belenggulah mereka, lalu lemparkanlah mereka ke dalam lautan agar tidak merusak puasa umat kekasihku Muhammad SAW. Baginda SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla setiap malam di bulan Ramadan memerintahkan kepada malaikat agar menyeru 3 kali, adakah orang yang memohon? Maka akan aku penuhi permohonannya. Adakah orang yang bertaubat? Maka akan aku terima taubatnya. Adakah orang yang meminta ampunan? Maka aku akan mengampuninya. Adakah orang yang mau memberi pinjaman kepada Zat yang Maha Kaya yang tidak pernah kekurangan? Zat yang selalu memenuhi janjinya dan tidak pernah berbuat zalim? Jadi memberi pinjaman kepada Allah maksudnya adalah memberi berkorban hartanya untuk agama Allah. Maka Allah nanti akan mengembalikan pinjamannya dengan berlipat ganda antara di dunia ini atau nanti di akhirat kelak. Ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, setiap hari pada bulan Ramadan, yaitu saat berbuka puasa, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan sejuta hambanya yang semestinya masuk neraka. Pada hari terakhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hambanya sebanyak yang telah Dia bebaskan dari awal hingga akhir Ramadan. Bila tiba malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam turun ke bumi bersama arak-arakan malaikat yang membawa bendera hijau dan menancapkan bendera itu di atas Ka'bah. Malaikat Jibril alaihissalam memiliki 100 sayap. 2 sayap diantaranya tidak pernah dibentangkan kecuali pada malam itu. Maka ia membentangkan kedua sayapnya itu pada malam tersebut
sehingga melampaui timur dan barat. Lalu malaikat Jibril alaihissalam mengerahkan para malaikat agar memberi salam kepada setiap orang Islam yang beribadah dengan berdiri, duduk, solat dan berzikir pada malam itu. Para malaikat akan berjabat tangan dengan mereka dan mengamini doa-doa mereka hingga terbit fajar. Apabila terbit fajar, malaikat Jibril alaihissalam menyeru para malaikat, "Wahai para malaikat, kembalilah, kembalilah." Para malaikat bertanya, "Wahai Jibril, apa yang akan diperbuat Allah Subhanahu wa taala dengan hajat-hajat orang mukmin dari umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Malaikat Jibril alaihissalam berkata, Allah Subhanahu wa taala memandang mereka dengan kasih sayang pada malam ini dan mengampuni mereka kecuali 4 golongan manusia. Maka kami para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang keempat itu?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mereka adalah satu orang yang selalu meminum arak, ya, minum khamar, minuman keras. Yang kedua, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, orang yang memutuskan hubungan persaudaraan atau silaturahim. Dan yang keempat, orang yang bermusuhan." Maka kami pun sahabat bertanya, "Siapakah yang dimaksud orang yang bermusuhan ya Rasulullah?" Baginda SAW bersabda, yaitu orang yang memutuskan hubungan. Jika malam hari raya tiba, maka malam itu di langit dinamakan malam jaizah, yaitu malam penganugerahan hadiah. Lalu ketika pagi hari raya Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat ke setiap tempat. Maka para malaikat turun ke bumi dan berdiri di tiap-tiap lorong seraya menyeru dengan suara yang terdengar oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali jin dan manusia. Mereka berkata, "Wahai umat Muhammad, keluarlah menuju Tuhan yang Maha Pemurah, yang akan mengaruniakan hadiah-hadiah banyak dan mengampuni dosa-dosa besar." Apabila mereka datang ke tempat salat Id, maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikatnya, "Apakah balasan bagi seorang pekerja apabila telah menyelesaikan pekerjaannya?" Baginda SAW bersabda, para malaikat pun berkata, "Wahai Rabb kami, balasannya adalah dipenuhi upahnya." Baginda SAW bersabda, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku jadikan kalian sebagai saksi wahai para malaikatku. Sesungguhnya aku telah memberikan ridha dan ampunanku sebagai balasan puasa dan tarawih mereka pada bulan Ramadan." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, mohonlah kepadaku, maka demi kemuliaanku dan kebesaranku, tidaklah kamu meminta sesuatu kepadaku di pertemuan ini untuk akhiratmu, kecuali aku pasti akan memberimu. Dan tidaklah kamu meminta sesuatu kepadaku di pertemuan ini untuk duniamu, kecuali aku akan memandang kemaslahatan untukmu. Maka demi kemuliaanku, sungguh akan aku tutupi segala kesalahan-kesalahanmu selama kamu mentaati perintah-perintahku. Demi kemuliaanku dan keagunganku, aku tidak akan menghinakanmu dan aku tidak akan mempermalukan kamu di depan orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang-orang kafir. Sekarang pulanglah kalian dengan membawa ampunan. Sungguh kalian telah membuatku ridha dan aku telah ridha kepada kalian." Para malaikat pun merasa gembira dan bersukacita dengan firman Allah tersebut, karena Allah Azza wa Jalla telah memberi karunia kepada umat Nabi Muhammad SAW saat mereka berhari raya setelah Ramadan. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami sebagian dari mereka. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban, Imam Baihaqi dari kitab At-Targhib. Masyaallah. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah dengar sebuah hadis yang panjang. Bagaimana proses daripada bulan Ramadan ini, dari hari pertama sampai hari Id,
sampai hingga kita kembali ke rumah kita daripada melaksanakan sholat Id. Ya. Maka sungguh-sungguhlah kita dalam mengisi bulan Ramadan ini, karena begitu besar Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak rahmat, maghfirah, ampunannya serta ridhonya. Kalau kita sampai terlewat, maka kitalah yang rugi. Dan baginda Nabi SAW menyaksikan daripada amal-amal kita. Ya. Dalam surat At-Taubah, Allah SWT menyitir satu ayat. Faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasulihi wal mu'minun. Maka berbuatlah kamu amal yang sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Karena sesungguhnya amal kamu itu dilihat Allah. Diperlihatkan juga kepada Nabi kamu, dan juga diperlihatkan kepada orang-orang beriman yang sebelum kamu. Ya, maka kita dalam mengamalkan sesuatu walaupun terlihat sedikit sendiri, ya, dalam mengamalkan amal agama itu terlihatnya sendiri, tapi saksikanlah wahai bapak-bapak hadirin yang mulia, saat itu kita sedang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh 124.000 para anbiya alaihi salatu wassalam. Kita sedang disaksikan oleh seluruh mukmin yang saleh yang telah mendahului kita. Jadi kita tidak sendirian. You are not alone. You are not alone. Tidak berjalan sendirian. Maka istiqomahlah di jalan Allah SWT. Jangan pakai waktu kita untuk selain daripada yang dikehendaki dan disenangi Allah SWT. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami bagian daripada yang disebutkan dalam hadis ini, ya Allah. Ya Allah, berkahi daripada akhir Sya'ban ini dan sampaikan usia kami kepada Ramadan, ya Allah. Izinkan kami mengisi Ramadan, ya Allah, dengan hal-hal yang Kau ridhai, ya Allah, yang membahagiakan Nabi kami, ya Allah, kekasih-Mu Muhammad SAW, ya Allah, dan juga membahagiakan daripada kedua orang tua kami, ya Allah, guru-guru kami, ya Allah, dan seluruh mukminin, ya Allah, yang saleh, yang mereka telah merintis daripada jalan kesalehan juga, ya Allah, sebelum kami, ya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma barik fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah juga untuk saudara kita, ya, yang syahid di jalan Allah, untuk saudara kita yang selama ini bersama dengan kita, Bapak Muhammad Rashid bin Asman. Semoga Allah SWT ampuni dosa-dosa mereka semua dan menempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Ala hadhihi niyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa Train your mind to be stronger than your feelings. Don't give up on yourself. There's a reason why you started. Be obsessed with becoming the best version of yourself.